Rezim ini tak lulus belajar berhitung. Ketika bayi beranjak ke masa kanak-kanak, pelajaran pertama yang diberikan oleh orang tuanya adalah berhitung. Ia akan diajari mengenal jumlah anggota tubuh dan menghitung 1 sampai 100. Jika lancar, selanjutnya ia akan belajar penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Jika salah hitung, ia akan dibetulkan oleh orang tuanya. Mengapa berhitung penting? Sebab sejak kecil anak sudah harus diajarkan berpikir logis, matematis dan sistematis. Pendidikan pemula ini sangat baik untuk membentuk karakter, moralitas dan cara berpikir konstruktif. Jika hari ini ada sebuah rezim gagal dalam hitung-menghitung, maka patut dipertanyakan apakah rezim ini kekanak-kanakan. Betapa tidak heran bantuan sosial bagi penerima dampak COVID-19 yang seharusnya beres malah menimbulkan kegaduhan. Ada saja masalah yang muncul, ada yang tidak terima sama sekali, ada yang tanpa hak terima, ada yang menerima double, dan ada yang baru menerima 1 kali. Padahal pandemi sudah berjalan 1,5 tahun. Anggarannya pun dipersiapkan dengan matang, lengkap dengan regulasinya. Jumlahnya mencapai 750 triliun. Unik memang, dana besar tetapi hasilnya tidak maksimal. Padahal perangkat negara sudah dikerahkan. Ada BPS, Dinas Kependudukan, Bupati, Camat dan Lurah. Tetapi persoalan data tidak pernah klop. Jadi apa sesungguhnya yang didata selama ini? Amburadulnya data kependudukan sesungguhnya terjadi sejak pemilu 2014, mulai dari data hilang, data double, dan data orang meninggal terjadi saat sebelum pemilu. Bahkan hingga usai pemilu pun datanya masih simpang siur, tak pernah akurat. Aneh, hal yang sama terjadi pada pemilu 2019, kisruh data terjadi sepanjang waktu. Hasil pemilu pun tak ada yang sinkron antara KPU, data partai, lembaga survei, data kecamatan, dan Bambinsa. Semuanya berselisih, butuh nalar dan niat tulus dari rezim saat ini. Kalau rezim bisa mengendalikan anggota DPR RI untuk tidak kritis, untuk diam saja, untuk pura-pura tidak melihat kesengsaraan rakyat, kenapa rezim tidak bisa memaksimalkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk bergerak cepat? Jumlah anggota dewan yang 560 hampir sama dengan jumlah bupati atau wali kota seluruh Indonesia yang sekitar 513. Ini lebih simpel, cepat dan akurat. Bupati bisa mengerahkan aparat di bawahnya untuk bergerak. Kisruh bansos mestinya bisa menyadarkan rezim untuk lebih cerdas mengelola negara. Idealnya bantuan bukan diberikan pada saat bencana semata. Agar bantuan tidak membebani negara, mestinya berupa kebijakan publik sesuai perintah undang-undang. Rezim jangan ugal-ugalan mencabut subsidi. Subsidi BBM, listrik dan pangan seharusnya diberikan secara tulus. Sehingga jika ada bencana rakyat kecil masih bisa bertahan, listrik terjangkau, beras terbeli. Yang terjadi justru semua subsidi dipangkas atau tepatnya dihapus atas nama pemerataan, tapi yang terjadi justru kesengsaraan berkepanjangan. Tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya dengan memberikan kemudahan mencari nafkah, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan hukum. Hari ini di tengah wabah corona, masyarakat hidup seakan tanpa pemimpin, bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Mereka cari nafkah, sakit, dirawat, bahkan mati di rumah sendiri-sendiri. Fasilitas kesehatan dan tenaga medis sudah tak mampu menangani. Ada 50.000 orang terpapar dan 2.000 orang meninggal dunia setiap hari. Ada yang usul, data bansos mestinya bisa memakai data BLT, sehingga tidak perlu lagi membuat data baru. Akan tetapi, data BLT yang sudah berjalan tahunan pun sama amburadulnya. Data BLT ternyata lebih memiriskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi BLT desa masih rendah. Penyerapan anggaran baru sekitar 8,2%. Capaian ini sangat jauh dari total anggaran yang disediakan. Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15%. Ada 163 daerah yang realisasinya hanya 983 miliar.
padahal anggarannya 11,51 triliun. Jadi not even 1 triliun, realisasinya hanya 8,2%, kata Sri Mulyani. Ini artinya masih banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Satu-satunya menteri yang lihai menghitung data hanyalah bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Ia lancar dan cepat sekali menghitung jumlah penerima bansos. Sayang, kiprahnya ternyata dilandasi semangat nyolong. Ia memungut 10.000 dari setiap bansos yang diberikan. Konon, aslinya 42.000 yang ditilep. Maklum ada jatah buat sang madam. Jejak Juliari kemudian diikuti oleh para pengambil kebijakan di daerah-daerah, memanfaatkan lemahnya pendataan. Bupati Bandung Barat, Bupati Karawang, Malang, Tangerang, dan terjadi hampir di seluruh wilayah NKRI mengikuti langkah Juliari. Mereka rajin mengolah data untuk dikorupsi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Persoalannya bukan pada data tetapi moralitas, profesionalitas, dan konsistensi. Jika mau pemerintah bisa menerapkan pendataan dari bawah, yakni RT RW, karena mereka yang paling tahu kondisi masyarakat secara nyata. Jika masih mengacu pada data BPS, Dinas Kependudukan, dan lembaga dari pusat lainnya, niscaya persoalan data tidak akan beres. Tampaknya rezim justru menikmati amburadulnya data karena banyak celah bisa dimainkan.